Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Mulis Munandar, guru akidah akhlak di Min 2 Sumedang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di LPTK IAIN Pontianak dengan nomor induk mahasiswa 242112104. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja PPG dalam jabatan mata pelajaran akidah akhlak kelas 5 semester 2 bab 8, indahnya akhlak terpuji, sikap disiplin dan mandiri dengan metode pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Min 2 Ceria. cerdas, Serius aktif. afirmasi pagi. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk ketua kelas agar memimpin doa pada hari ini. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa mulai. Setelah kita berdoa, mari kita lanjutkan untuk pembiasaan kita sehari-hari, yaitu membaca surat pendek. Mari kita membaca bersama-sama surat Al-Ikhlas. 1, 2, 3. Sebelum kita mulai, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian semua. Apakah di sini ada yang tidak masuk? Semuanya hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Oke, sekarang Bapak akan mengecek kerapihan meja kalian, kerapihan baju kalian. Tolong buku yang di atas meja dirapikan, supaya pembelajaran kita terasa hidup. Hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak dengan bab 8, tema indahnya akhlak terpuji, sikap disiplin dan mandiri. Oke. Sebelum kita belajar pelajaran ini, Bapak mau bertanya, apa pentingnya sikap disiplin dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu? So. Ada? Oke. Insya Allah setelah kita selesai pembelajaran ini, insya Allah kita akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang Bapak tanyakan.
Tujuan pembelajaran ini adalah, coba kita baca bareng-bareng. Yang pertama, apa? Memahami pengertian disiplin. Tujuan yang kedua, Memahami jenis-jenis disiplin. tujuan yang ketiga, Menunjukkan sikap disiplin. yang keempat, Memahami hikmah dari sikap disiplin. yang kelima, Memahami arti mandiri. yang keenam, Menunjukkan sikap mandiri. yang ketujuh. Memahami hikmah sikap mandiri. Tujuan di pembelajaran ini kita akan capai pada hari ini, ya, dengan integrasi P5 dan PRA. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang dicapai adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong serta kebinekaan global. Adapun PRA-nya yaitu yang ingin dicapai adalah ta'adub, tawasud, tatawur, wa ibtikar, dan tasamuh. Oke, Bapak harapkan semuanya siap untuk belajar. Oleh karena itu, Bapak akan memberikan sebuah video yang harus kalian amati dalam pembelajaran kali ini. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak materi, sifat disiplin dan mandiri. Mari kita simak materi berikut. Disiplin. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Ketaatan berarti kesetiaan hati secara tulus untuk menepati setiap peraturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Setiap orang pasti membutuhkan peraturan untuk memudahkan urusan hidupnya. Sama halnya dengan orang yang beriman membutuhkan sholat yang baik agar terjaga amal dan perbuatannya. Allah memerintahkan umat muslim agar selalu taat kepadanya dan Rasulullah Nabi Muhammad. Jenis-jenis disiplin. Disiplin dalam waktu. Allah menyuruh kepada manusia agar dapat memanfaatkan waktu dengan baik, yaitu mengerjakan amal soleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, sehingga termasuk orang yang beruntung. Akan tetapi jika manusia menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka termasuk orang yang merugi di kemudian hari. Disiplin dalam ibadah sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang harus dilakukan umat Islam. Bahkan dalam kondisi apapun, sholat harus tetap ditegakkan, entah sedang sakit, sedang berjalan jauh, maupun sedang melakukan kegiatan lainnya, kecuali bagi wanita yang sedang berhalangan. Disiplin dalam kehidupan dunia dan akhirat. Disiplin harus dilakukan secara seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Tidak dibenarkan mementingkan salah satu dan mengabaikan yang lain. Disiplin dalam bermasyarakat. Setiap manusia memiliki sikap dan tingkah laku yang berbeda. Namun demikian, ketika di masyarakat, kita harus menghargai dan menaati peraturan yang ada. Salah satunya harus berbuat baik dengan tetangga. Jangan sampai tetangga merasa terganggu dengan kehadiran kita. Sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin di lingkungan rumah. Contohnya, merapikan tempat tidur dan kamar, menjaga kebersihan rumah, membantu orang tua. Disiplin di lingkungan sekolah, contohnya tidak terlambat masuk sekolah, memakai seragam dengan rapi, memperhatikan guru saat menjelaskan materi. Disiplin di lingkungan masyarakat, mematuhi peraturan yang ada di masyarakat, tidak mengganggu tetangga, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Hikmah disiplin, menghindari sikap lalai, hidup lebih tenang, hidup menjadi lebih teratur, memupuk rasa kepedulian, menumbuhkan rasa percaya diri, menjadi ahli di bidangnya. Materi selanjutnya, mandiri. Mandiri merupakan suatu sikap yang mengandalkan kemampuan diri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain dalam melakukan suatu tindakan tertentu. Sikap mandiri perlu dilatih mulai dari sekarang. Kemandirian muncul ketika seseorang memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas
Makanya ia tahu bahwa aktivitas itu memang sudah harus dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Cara menumbuhkan sifat mandiri, mempunyai tekad untuk mandiri, mempunyai keberanian, keyakinan kepada Allah, sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari, mandiri di lingkungan rumah, merapikan tempat tidur, mempersiapkan keperluan sekolah sendiri, mengerjakan PR, mandiri di lingkungan sekolah, mengerjakan keuangan sendiri sesuai kemampuan, mengerjakan tugas individu di sekolah dengan baik, bekerja sama dalam tugas kelompok dan mengerjakan bagian tugasnya dengan baik, mandiri di lingkungan masyarakat, ikut membantu dalam kegiatan gotong royong sesuai kemampuan, membersihkan lingkungan sekitar rumah atas kesadaran sendiri, berkomunikasi dan berani bertegur sapa dengan tetangga, hikmah mandiri, memiliki harga diri, memiliki rasa percaya diri, bertanggung jawab, menjadi kreatif. Nah, itu tadi akidah akhlak, materi, sifat, disiplin, dan mandiri. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian mendapati video pembelajaran ini, waktunya kita mengerjakan proyek LKPD per kelompok. Sebelum itu, Bapak akan membagikan kelompok-kelompok kalian. Ya, hitungannya 1 sampai 5. Oke, dari sini. 2, 3, 4, 5. 2. Silakan duduk per kelompok nomor yang sebutan masing-masing. Silakan. Dalam pembelajaran ini kita akan membuat proyek sebuah poster tentang sikap mandiri dan disiplin. Oleh karena itu, Bapak harapkan kalian aktif dalam mengerjakan tugas tersebut. Ada yang menjawab soal, ada yang membuat poster, ada yang nanti mempresentasikannya di depan kelas. Oke, oleh karena itu Bapak harapkan kalian semua harus berbagi peran seadil mungkin supaya nilai kalian dalam pembelajaran dapat maksimal. Oke, sudah terbagi kelompoknya? Sudah. Sekarang Bapak akan kasih setiap kelompok LKPD. Silakan dipelajari. Dipelajari tugasnya. Di sana ya, sebelum mengerjakan tugas, tentukan dulu ketua kelompoknya, tentukan dulu peran-peran masing-masing. Oke? Apabila ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Mangga. 난 구름 위를 날고 있어. 아래엔 간혹 도시가 보이곤 해. 그 도시에는 또 다른 내가 하늘에 떠가는 비행기를 올려다보고 있겠지. 난 하늘을 보고 또 다른 나는 아래를 쳐다보고 있겠지. 묘한 짜릿함 그 속에 머물다 보면 어느새 제주행 비행 신비한 세계로 나를 이끌고 거짓말처럼 하늘을 날며 어느새 제주 바다가 내게로 와 있네.
쳐다보고 있겠지. 묘한 짜릿함 그 속에 머물다 보면 어느새 제주 행비행 신비한 세계로 나를 이끌고 거짓말처럼 하늘을 날며 어느새 제주 바다가 내게로 와 있네. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua tugasnya? Oke, sekarang waktunya adalah presentasi proyek kalian. Yang pertama, Bapak tampilkan kelompok 1, silakan maju ke depan. Yo, silakan kelompok 1. Semuanya maju ke depan. Oke. Di sini. Presentasi kelompok 1. Contoh sikap disiplin, merapikan kamar tidur. 2. Membantu orang tua. Ya, sepinya. Di sekolah memakai pakaian dengan rapi, tidak terlambat ke sekolah. Di masyarakat, 1. Gotong royong, 2. Tidak mengganggu tetangga. Contoh sikap mandiri di rumah. 1. Mengerjakan PR, 2. Merapikan tempat tidur. Contoh di sekolah, mengerjakan tugas individu dengan baik. 2. Mengerjakan ulangan sesuai kemampuan. Di masyarakat, 1. Berkomunikasi dan berani bertegur. 2. Membantu dalam kegiatan gotong royong. Tulisan poster, berdiri membuat kepercayaan diri, bertanggung jawab dan kreatif. Ya, perlihatkan posternya, mau lihat. Oke, pegang KPD-nya. Nah, lihat posternya. Bagus tidak? Yo, tepuk tangan. Oke, kelompok 1 sukses, mantap, silakan. Wih, Pak. Presentasi kelompok 2. Presentasi kami di rumah. 1. Membantu orang tua. 2. Menjaga kebersihan rumah. Di sekolah, memakai seragam rapi. 2. Tidak terlambat ke sekolah. Masyarakat, tidak mengganggu tetangga. 2. Mematuhi peraturan yang ada di masyarakat. Di masyarakat, 1. Membersihkan ruangan digital. 2. Berkomunikasi dan berwisata dengan tetangga. Tulisan poster, judul, disiplin waktu, gambar jam dinding, dan anak bangun pagi. Isi, gunakan waktumu untuk hal bermanfaat agar tidak rugi. Perlihatkan gambarnya. Oke, kebalik.
Di rumah mengerjakan PR, merapikan tempat tidur. Dan 2. Di sekolah mengerjakan ulangan sendiri sesuai kemampuan sendiri. 2. Mengerjakan tugas individu di sekolah dengan baik. Di masyarakat 1. Ikan turun menurut. 2. Membersihkan lingkungan rumah. Mandiri di sekolah. biar kelihatan gambarnya, nggak apa-apa sob. Oke. Oke, tepuk tangan. Oke, bagus sob, silakan duduk, bagus. Lancar lagi bacanya. Kelompok 4. Data sikap disiplin. 1. Membantu orang tua. 2. Merapikan tempat tidur. Di sekolah 1. Datang tepat waktu. 2. Memakai pakaian rapi. Di masyarakat 1. Menjaga kebersihan dan menjaga keamanan lingkungan. 2. Mematuhi aturan di masyarakat. Contoh sikap mandiri. Di rumah 1. Rapikan tempat tidur. 2. Makan Di sekolah mengerjakan soal ulangan sesuai kemampuan. 2. Mengerjakan tugas individu sesuai kemampuan sendiri. di masyarakat 1. Mengikuti kegiatan gotong royong. 2. Berani bertegur sapa dengan orang lain. Tulis poster. Disiplin menjadikan kamu pribadi yang luar biasa. Oke, mana gambarnya? Kita lihat gambarnya ya. 1, 2, 3. Oke. Tepuk tangan. Bagus, silakan dulu. Kumpulkan tugasnya sini. Oke. Presentasi kelompok 5. Contoh sikap disiplin di rumah 1. Membereskan tempat tidur. 2. Mengerjakan PR. Oke. Di sekolah memakai seragam yang rapi. 2. Tidak terlambat masuk sekolah. Di masyarakat menghargai dan menaati aturan. 2. Tidak mengganggu tetangga. Contoh sikap mandiri di rumah 1. Membereskan tempat tidur. 2. Menyiapkan hewan sekolah. Di sekolah mengerjakan ulangan sesuai kemampuan sendiri. Mengerjakan tugas individu dengan baik. Di masyarakat hidup membantu dalam kegiatan gotong royong. Membersihkan lingkungan sekitar. Baik, mana gambarnya? Oke, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Alhamdulillah, kegiatan presentasi telah selesai. Setelah ini, Bapak akan memberi penguatan materi yang tadi. Oke, Bapak akan menguatkan materi dalam pembelajaran hari ini. Di antaranya pengertian disiplin. Disiplin adalah ketaatan pada peraturan secara tulus. Tujuannya apa disiplin? Membantu memudahkan urusan hidup dan menjaga amal ibadah. Jenis-jenis disiplin. Disiplin waktu. Memanfaatkan waktu untuk beramal soleh dan bersabar. Disiplin sholat. Menegakkan sholat wajib dalam segala kondisi. Disiplin dunia dan akhirat. Seimbangkan urusan dunia dan akhirat. Disiplin bermasyarakat. Hargai peraturan dan berbuat baik pada tetangga. Kemudian, sikap disiplin sehari-hari. Di rumah, merapikan kamar, menjaga kebersihan, membantu orang tua. Di sekolah, datang tepat waktu, seragam rapi, fokus kepada guru ketika belajar. Di masyarakat, patuh aturan, tidak mengganggu tetangga, dan jaga lingkungan. Adapun hikmah dalam sikap disiplin adalah manfaatnya
hindari sifat lalai, hidup tenang dan hidup teratur. Ya. Menghindari sifat lalai dan kita akan mendapatkan hidup yang tenang dan teratur. Kemudian keahlian, sifatnya ada keahlian menjadi ahli di bidangnya. Kalian mau jadi profesor, tekun, disiplin, mandiri, insya Allah jadi profesor. Kalian mau jadi ulama, jadi ustaz, jadi guru, atau jadi pengusaha, dengan disiplin, dengan mandiri, insya Allah kita akan sukses. Yang ketiga, percaya diri. Jadi dalam disiplin kita akan memupuk kepedulian dan percaya diri. Adapun pengertian mandiri, ya, artinya mengandalkan kemampuan sendiri. Kesadarannya memiliki tanggung jawab atas tindakan sendiri. Cara menemukannya dengan tekad, memiliki niat kuat dan mandiri, dengan keberanian, berani mengambil tindakan sendiri, dan yang terakhir keyakinan, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semandiri-mandiri kita tetap kita harus yakin bahwasanya Allah bersama kita. Oke. Sikap mandiri sehari-hari di rumah, merapikan tempat tidur sendiri, mempersiapkan keperluan sekolah sendiri, mengerjakan PR sendiri, di sekolah mengerjakan ulangan dan tugas sendiri, bekerja sama dalam tugas kelompok, di masyarakat membantu gotong royong, membersihkan lingkungan dan berani berkomunikasi dengan tetangga. Jangan sampai kita orang rumahan, harus bisa berani berkomunikasi dengan tetangga. Dan hikmah sikap mandiri adalah harga diri dan kreativitas. Harga diri adalah memiliki percaya diri dan tanggung jawab, kreativitas menjadi pribadi yang kreatif dan mandiri. Alhamdulillah selesai juga pembelajaran hari ini. Bapak harapkan kalian menanamkan sikap disiplin dan sikap mandiri dalam kehidupan kalian masing-masing, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena sikap disiplin dan sikap mandiri adalah kunci kesuksesan kita hidup. Bisa dipahami? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Bapak harap pembelajaran ini menyenangkan dan dapat memberikan kita motivasi belajar lebih giat lagi. Oke? Sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak harapkan semuanya harus lebih semangat dalam belajar. Jangan sampai malas-malasan. Terlebih lagi kita sudah belajar sikap disiplin dan mandiri. Kita harus disiplin dan kita harus mandiri. Dimulai dari sekarang. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.